Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan shalihan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, dan kita masih di bab yang pertama dulu ya. Bab yang pertama, insyaallah sampai akhir bulan ini lah. Kalau nggak 2 pekan lagi. Baik. Al-babul awal. Sudah sampai mana kira-kira hafalnya? Atau masih di situ aja? Kita ngapalin sekarang. Sudah sampai mana? Ada yang udah nyicil? Yang ini tak maksudnya. Ya. Udah hafal dari awal, dari tasriful usul. Nah, coba antum tasriful usul hafal. Hafal, coba tasriful usul tutup. Al-babul awal tasriful usul. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu Fa'ala. Tasriful fi'lil madi. Fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'atu fa'alta fa'atuma fa'atu fa'alti fa'atuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Tasriful fi'il madi mudhari al-ma'ruf. Fa'ala Yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna taf'ilu taf'ilani yaf'ilna taf'ilu taf'ilani taf'iluna. taf'ilu taf'ilani taf'iluna taf'il. Antum belum belajar ini. Ini fi'il madhi, antum coba tasrifkan. Akroma, Akroma, akramu, akromat, akramata, akramna, akramtuma, akramtum, akramti, akramtuma, akramtunna, akramti, ana, akrom, fa'al, akramtu, akramna. gitu kan? Itu belum tahu loh, itu belum buka loh kan? Dan semua bahasanya sekarang syahada, nonton. Antum Syahada kalau itu syahada, pendek syahnya. syahadu syahadat syahadata syahadna syahadtuma syahadtu. Bukan syahad tuh, antum pak ini biang panjang sama pendeknya sama masih. Syahada, syahadu, gitu. Coba. Syahada syahadu syahadata syahadna syahadta syahadtuma syahadtum syahadti syahadtuma syahadtunna syahadtu syahadna. Itu yang Anda maksud. Nanti tasrif-tasrif yang ada di bab pertama itu kepake di tasrif-tasrif yang lain. Dan jumlahnya sama, gak ada yang beda. Gak ada isim fa'il di sulasi mujarrad yang fi'il madinya 3, misalkan tadi apa? Kasaro. Ini 3 huruf kan? 1, 2, 3. Kalau ini fi'il madinya ada berapa huruf? 4 kan? Yang ini ada berapa huruf? 4 juga. Ini juga dianggap 1 ya. Nah, kalau sulasi mujarrad cara isim fa'ilnya ada 6. Fa'ilun, fa'ilani, fa'ilun. Apakah di sini juga ada 6 sama? Cara merubahnya. Ini isim fa'ilnya mukrimun. Mukrimun, mukrimani, mukrimuna, mukrimatun. Mukrimun, mukrimani, mukrimuna, mukrimatun, mukrimatani, mukrimatun. 6. Sama. Mau buktinya silakan buka. Coba ini. Lupa halamannya soalnya. Halaman
Ya, isim fa'il itu keberapa? Kalau di situ kan nggak disebutkan namanya ya, masih disebutkan ya, masih disebutkan. Isim fa'ilnya mana? Muf'ilun kan? Muf'ilun, Nah ini wazannya nih. Akroma wazannya itu af'ala. Yang di depan itu fi'il madhi, yang sebelah kanan, ya yang antum pegang tuh tangan kanan antum barusan. Ah itu af'ala kan? Iya, afwan. Af'ala akroma. Akroma yukrimu ikroman mukrimun mukramun akrim la tukrim. La tukrim mukramun mukramun tuh bukrima yukramu. Enggak ada isim alatnya doang di situ. Enggak ada isim alatnya saja. Baik. Yang Anda ingin Anda sampaikan kan coba isim fa'ilnya apa? Mukrimun. Mukrimun ya? Ya. Mukrimun. Perubahannya ada berapa tasrifnya? Ada 6 sama kan? Perubahannya lihat perubahannya. Sama enggak? Sama persis. Sama persis kan? Iya, sama. Seperti itu. Kayaknya anak katakan dari tasriful dari tasrif dari awal sampai akhir cara merubahnya itu sama. Cara merubahnya sama. Wazannya saja yang beda. Wazan itu yang fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau antum tanya, wazan bab pertama apa? Fa'ala yaf'ilu. Ini wazannya apa? Akrama yukrimu. Ngikutin apa? Af'ala yuf'ilu nanti. Syahada fa'ala yufa'ilu dan seterusnya. Baik, itu untuk sorof insyaallah ya. Cukup insyaallah. Untuk udah makan siang semua dulu ya? Belum. Bang. Tadinya mana geber. Ya, Agak satu di. Karena udah makan barusan jadinya. Kalau kemarin kan juga sama baru bangun tidur. Makanya pengen agak cepet-cepet kemarin. Kalau sekarang biasa pengen aja. Baik, kalau nahwu sekarang kita masuk ke al-jam'. Al-jam'. Jamaknya salim sama taksir. Taksirun. Salim. Salim ada 2. Muzakkar sama muannas. Ismul fa'il wal maf'ul. Nah, ini ringkasan banget. Contohnya hasibun. Ghasilun. Ghasiluna. Hasilun. Baik, kalau muannas jadikan muannas saja. Silatun. Silatun. Thalibatun. Thalibatun. Nah, jelasin kayak gini, kebayang langsung? Kebayang? Enggak? Belum. Baik, taksir itu misalkan baikun buyutun. Rajulun. Jangan rujul. Apa? Kitabun ya. Kitabun namanya kutub.
Baik, al-jam'u. Nah, jelaskan al-jam'u. Kemarin kan sudah mufrad, mutsanna sama jamak ya, mufrad sama mutsanna ya. Kita masuk ke al-jam'u sekarang. Pembahasannya ada dua, salim sama taksir. Salim sama taksir. Salim itu apa? Salim itu yang selamat. Salim itu yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari merubah bentuk mufrad ke bentuk jamaknya. Susunan bentuk mufrad atau susunan yang ada di bentuk mufrad dari perubahan pada susunan di bentuk jamak. Jadi susunan yang ada di mufrad itu ada susunan di bentuk jamaknya, tidak berubah. Yang pertama huruf go, yang kedua alif, yang ketiga sa, yang keempat lam. Ini juga sama, go, alif, sa, lam. Jadi urutan yang ada di sini, urutan yang di awal-awal ini tidak berubah. Satu. Yang kedua perubahannya ditambahkan waw sama nun. Ditambahkan waw sama nun. Itulah disebut dengan jamak salim. Atau kalau di sini wasilatun, lihat. Wa alif sa lam ta. Di sini wa alif sin lam ta. Sebelum tanya ada alif. Karena itu cara merubah muannas. Talibatun. Talibatun berarti tambahkan alif di sini, ini jadi berubah fathah, terbuka fathahnya. Talibatun. Darrajatun jadi darrajatun. Mahfum? Nah, itu maksud dari salim. Salim itu biasanya paling banyak itu di isim fa'il dan maf'ul. Makanya kalau antum cek nanti di isim fa'il dan maf'ul lagi. Fa'ilun. Jamaknya apa? Fa'ilatun. Coba antum cek. Nah. Nah, yang ketiganya apa? Fa'iluna. Nah, ini kan ghasiluna. Jamak mudzakkar salim itu namanya. Makanya yang pertama antum coba buka. Ini nih. Yang pertama itu mufrad. Musanna. Jamaknya apa jenisnya? Jamak mudzakkar salim kalau laki-laki. Yang kedua ghasilatun, fa'ilatun, muannas kan? Ghasilatani musanna. Ghasilatun apa itu? Jamaknya jenis apa? Jamak muannas salim. Oh, itu dari situ. Ketemu kan? Berarti itu bentuknya kan gak berubah kan? Makanya kalau antum baca gosilun, gofilani gitu misalkan, tiba-tiba jadi gofilani, misalnya goilani gitu, goilani, huruf fa-nya antum ganti, atau huruf sa-nya ganti dengan huruf ain yang ada di situ. Kan ketika lihat kan di situ fa'ilani gitu kan, fa-nya sudah dapat, antum ganti dengan apa? Go. Tapi huruf sa-nya antum tetap dibiarin dengan huruf ain. Go ilani gitu kan, harusnya kan go silani gitu kan, dan seterusnya. Tapi itu maksud dari jamak mudzakkar salim. Dan yang paling mudahnya adalah ditambahkan waw sama nun. Maksudnya jamak mudzakkar salim itu mesti tambahkan waw sama nun. Tapi untuk menambahkan waw sama nun ini, yang pertama sekali basicnya adalah harus isim fa'il dan isim maf'ul. Maf'ulun sekarang antum coba lihat juga maf'ulun. Sama juga kan? Maf'ulun satu. Jamaknya apa? Maf'uluna. Maf'uluna. Sekarang ketika muannas, maf'ulatun jadi maf'ulatun. Itu umumnya ya. Karena basicnya ini, basicnya. Tapi ada beberapa tadi kayak thalibatun. Dia muannas. Tapi ini wajibnya fa. Contohnya darajah. Darajatun jamaknya darajatun. Nah, itu jamak mudzakkar sama jamak muannas. Jamak muannas salim. Sudah pahami yang ini?
Insyaallah jamak mudzakkar salim sama jamak muannas salim pun mudah. Kayak muhandisun, jamaknya muhandisuna. Tapi paling nanti tobibun bukan. Tobibun itu bukan tobibun, bukan. Nanti dia jamak taksir. Tapi yang salim sudah mafhum insyaallah. Kegunaannya buat apa? Nanti kita akan pakai di mubtada khobar. Sini aku sudah paham yang ini? Sudah dipotong tadi ya? Nanti bisa ketemu. Baik. Contohnya al-muslimuna sha'imuna. Orang-orang muslim itu sedang berpuasa. Nah, kalau satunya kan kalau mufradnya al-muslimu shaimun. Mutananya al-muslimani shaimani. Ya tidak? Tapi kalau jamak al-muslimuna shaimuna. Dan ciri yang lain adalah jamak mudzakkar salim itu mesti berakal. Namanya isim fa'il kan yang melakukan kan? Biasanya cirinya adalah dia berakal. Berarti yang kalau tidak berakal selama ini Ana mungkin pernah ketemu atau Ana ragu apakah pernah atau belum ketemu gitu dengan kata yang tidak berakal tapi dia jamak mudzakkar salim. Jadi kayak tajiruna boleh dikatakan atau tujar. Muhandisuna, hakimun boleh hukama atau hakimuna boleh. Contoh yang lain contohnya ba'iduna ya. Boleh enggak? Boleh. Seperti itu ya. Nah, intinya adalah ini kita akan gunakan di mubtada khobar nantinya. Jadi kalau misalkan Anda bilang al-muslimu shaimun. Ini jadikan bentuk musanna al-muslimani shaimani. Kemudian jangan jadikan jamak al-muslimuna shaimuna. Gitu ya. Nah, sekarang kan yang kemarin antum buat itu tidak semuanya berakal kan? Contohnya apa? Rumah itu atau sepeda itu atau apa kemarin? Contohnya al-faslu kabirun. Berakal atau tidak itu? Enggak. Berarti salim atau bukan? Bukan. Kemungkinan besarnya enggak. Dan kita akan buktikan. Baik. Jadi jamak mudzakkar salim sama muannas salim sudah paham ya? Nah, jadi kalau misalkan kemarin kan dari mufrad ke musanna mudah banget ya. Tinggal tambahkan ani aja belakangnya. Kalau muannas ya tanya juga jadi ta maftuha gitu kan dan seterusnya. Sekarang kalau misalkan jamak muannas salim bagaimana? Kan begini jadinya. Al-faslu apa? Kabir. Jadi al-faslu jadi al-fusul. Anak tanya, ada enggak al-fusulu? Kenapa al-fusulu? Apakah dia ngikutin bait nanti? Mungkin bisa kita katakan ngikutin bait tadi. Al-fusulu kabi rotum. Nanti ini terkait dengan jamak taksir. Jamak taksir itu apa? Pertama, kesana dulu ya kita. Taksir itu apa artinya? Taksir itu memecahkan, menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Urutannya. Lihat, urutan ba, ya, ta. Ya, huruf pertama huruf ba, huruf ketiga huruf ya, huruf keempat huruf ta. Ketika kita jadikan jamak, ini susunannya berubah. Apa? Ada huruf waw yang terletak sebelum huruf ta. Itu merubah susunan dari mufrad sama jamak. Kalau tadi kan muslimun, mim, sa, lam, mim, ini tidak berubah urutannya. Mafhum? Begitu juga mu'minatun tidak berubah urutannya. Atau jawab kemarin as'ilah soal ya.
Su'alun. Jamaknya apa? Su'aluna, su'alatun atau apa? Soalatun. Bukan. As'ilah kan? Ya enggak? As'ilatun. Lihat, yang pertama huruf sa. Di sini jadi huruf apa? A. Berarti susunan hurufnya berubah atau tidak? Berubah. Itulah maksud dari taksir. Jamak yang susunannya itu berbeda dengan susunan dari mufradnya. Susunan yang ada di jamak ini urutannya berbeda dengan yang mufrad. Kalau salim itu sama. Antara jamak dengan mufrad itu sama susunannya. Yang membedakan nanti perubahannya di belakang. Paham tuh? Kalau ini kan enggak. Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui jamak taksir? Menghafalkan. Hifdun lagi. Harus ngapalkan. Atau kembali ke kamus. Kembali ke kamus. Itu cara kita mengetahui jamak taksir, kita harus mengetahui dari menghafalkannya atau kembali ke kamus. Masajid atau meja makatib, pulpen aklam, kolamun. Jadi aklam. Anda tanya, berarti ada nggak wazan tertentu atau cara merubahnya? Ada nggak bentuk tertentu? Ada nggak? Nggak ada. Makanya itu tadi kita harus menghafalkannya. Mahfum? Bisa dipahami sampai sini untuk taksir? Sehingga kemarin kalau misalkan Anda minta antum suruh buat jadikan bentuk jamak, pasti akan keder, bingung. Gimana caranya gitu kan? Caranya kita harus mengetahui dulu bentuk jamaknya. Baik. Nah, pertanyaannya? Kalau kita nggak tahu dulu jamaknya, terus ada kemungkinan kita salah merubah ke jamak gitu. Karena Maksudnya? kita kan belum hafal nih. Belum hafal. Nah, terus kita mau diganti ke bentuk jamak. Nggak bisa. Pasti aku akan salah kalau belum tahu. Karena dia harus ngafalin, harus dihafalin, harus cari dulu sama antum. Jadi nggak, kalau kemarin kan antum ya sambil tiduran pun gitu istilahnya kan, nggak usah buka buku, ya tinggal tambahkan a sama nun aja. Kita pun jadi al-kitabani gitu kan, dari mufrad ke musanna. Tapi kalau ke bentuk jamak nggak bisa, antum harus nanya, paling tidak nanya jamaknya ini apa. Nah itu dari catatan nanti, atau selama ini Anda belum minta antum catat jamaknya ini belum. Di bahasa Arab belum kan? Tapi sering ini kan, ini zamannya ini. Beberapa itu pun kan enggak sering. Mungkin kalau dulu sebelum gua iya sering kan kalau anak ini jamaknya, ini bentuk jamaknya. Nah sekarang antum ketemu ya yang ini ya. Berarti untuk jamak taksir itu tadi kita harus menghafalkan. Baik buyut. Berarti selain kita ngafalin mufradatnya, juga kita harus ngafalin jamaknya. Bisa dipahami? Baik. Sampai sini bisa dipahami yang ini? Berarti untuk yang taksir ini kita harus ngafalin ya. Yang kemarin itu belum Anda berikan bentuk jamaknya. Coba nanti Anda cari catatan-catatan yang teman-teman yang di awal, mustawa awal dulu kayaknya Anda pernah ngasih bentuk jamak. Atau kalau Anda mau, Anda ringkas di Durusulullah dari awal itu di buku awal, atau tulis tuh mufradatnya sama jamaknya. Itu ada kalau di Durusulullah ada bukan punya buku Durusulullah kan? Ada. Di jilid pertama itu biasanya ada tulisan gini. Ini istilahnya gini jadi. Qalamun ada huruf jim. Dah itu tuh. Soalun ada huruf jim. Nah, berarti qalamun bentuk jamaknya ini. Nah, yang ini nanti antum harus hafalkan. Ada di Durusulullah. Kalau antum mau, antum ringkas itu mufradat yang ada jamak-jamaknya. Setiap pelajaran itu paling setahu Anda sekitar minimal 3 atau 2 itu ada pasti. 3 atau 4 lah. Mungkin kalau banyaknya mungkin 10 satu pelajaran itu ada jamak, misalkan ini mufrad jamaknya kayak gini. Itu mungkin ada sekitar 10 dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Berarti yang kemarin itu antum belum selamat, satu yang belum selamat. Yang kedua ada ini lagi, ada kaidah baru lagi. Kalau jam'in muannas sudah belajar, udah hafal belum? Antum belum ya?
Ini udah di foto ya. Sudah. Oke, besok karena yang bingung nih jelasinnya bapak-bapak. Baik, ada istilah kullu jam'in mu'annatsun bi ghairi hakilin. Maksudnya bagaimana? Semua jamak itu bentuknya mu'annas. Semua jamak itu bentuknya mu'annas. Bi ghairi hakil, kecuali untuk yang tidak berakal. Semua jamak itu mu'annas untuk yang tidak berakal. Contoh, kitabun, buku kan? Baik. Bentuk jamaknya apa? Tadi kutubun. Kutubun. Anda tanya sekarang, buku berakal atau tidak? Tidak. Berarti kutubun ini dia posisinya mu'annas. Sudah? Lagi. Thalibun. Apa arti talibun? Santri, mahasiswa dan seterusnya. Jamaknya apa? Tulab. Nah, tanya, yang ini untuk mengetahui posisi ini, talibun itu berakal atau tidak? Berakal. Berarti dia muannas atau bukan? Bukan. Namanya nanti dia jamak mudzakkar. Taksir. Loh, kok jamak mudzakkar salim? Dia bentuk jamak taksir, maknanya jamak mudzakkar salim. Baik. Sekarang kita tarik ke sini. Buku itu baru. Bahasa Arabnya apa? Alkitabu. Atau iya, alkitabu jadi dun, gitu kan? Tapi kalau kita bilang buku-buku itu baru, bahasa Arabnya apa? Buku-buku bahasa Arabnya Kutubun. berarti kalau kita jadikan mubtada al-kutubu jadi datun. Kenapa jadi datun? Ya, sama antum bayangkan al-kutubu ini adalah kata yang muannas. Muannatsun, satu yang muannas mufrad. Dia walaupun jamak, posisinya kedudukan katanya, jenis katanya itu sama dengan muannas yang mufrad. Bisa dipahami yang ini? Paham ya? Nah, yang ini kita tarik juga sekarang. Bagaimana? Berarti at-talibu gitu ya. At-talibu. Santri itu apa? Santri itu Jamil. pinter. Bahasa Arabnya zakiyun. Zakiyun. Ya, tapi jangan zakiyun lah. Nanti zakiyun ini juga jamaknya jamak taksir juga soalnya. Azkiyah nanti. Azkiyah. Baik. Zakiyun. Santri itu semangat. Apa bahasa Arabnya? Mujtahid. At-talibu mujtahidun. Jamak at-talib itu apa? Ustaz, bukannya at-talib itu boleh at-talibuna boleh, at-talibuna boleh. Tapi yang paling banyak dipakai adalah at-tullab. Bentuk jamak taksir itu. At-tullabu apa? Nah, Anda tanya, ini at-tullabu ini berakal atau tidak? Iya. Berakal. Tapi dia jamak taksir kan? Jamak taksir kan?
Tapi karena dia berakal, dia maknanya jamak mudzakkar salim, sehingga antum bayangkan ini seperti jamak mudzakkar salim. Kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khabarnya juga jamak mudzakkar salim. Berarti ini at-tullabu Mujtahid. ketemu. Iya, ada gambaran. Sudah. Ada gambaran nih beda. Kalau kemarin kan dia belum bisa. Kalau sekarang kalau bilang udah ada gambaran, tinggal anda ulang lagi sedikit, insyaallah dapat. Nah, ini hanya pengenalan saja. Ya, ini hanya baru pengenalan saja. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan lagi dengan mungkin nanti anda minta antum cari jamak-jamaknya. Misalkan ini jamaknya apa, ini jamaknya apa, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau misalkan kita bilang pulpen itu lama, bahasa Arabnya apa? Qalamu qadimun. Qadimun. Jamak dari qalam itu apa? Aqlam. Aqlam. Berarti pulpen itu sudah lama. Bahasa Arabnya apa? Al-aqlamu qadimatun. Karena al-aqlam itu tidak berakal. Pulpen kan tidak berakal, maka kedudukannya sama dengan mu'annas. Sehingga qadimunnya ketika al-aqlamu jadi qadimatun. Paham? Baik. Maka ini jamak taksir ini jamak yang cara memahaminya ini cukup agak rumit sedikit lah ketimbang jamak mudzakkar salim sama jamak muannats salim. Baik. Buat semua kata itu, buat semua kata yang dijamakkan gitu maksudnya. Jadi kata itu nanti misalkan meja ini kan katakan bahasa Arabnya maktab. Apakah dia nanti maktab itu jamaknya jamak taksir atau jamak salim atau jamak taksir? Ada dua kemungkinannya. Tapi bisa nggak dua-duanya? Bisa, salah satunya tadi tolib. Tolib itu boleh antum katakan tolibuna, boleh. Boleh tolibuna, boleh. Boleh juga jamak taksir at-tullab atau tullab, boleh. Nah seperti itu ya. Jadi satu kata itu mesti dia punya jamaknya. Sama kayak antum bilang kan batu, satu batu dengan batu-batu beda kan? Kalau dalam bahasa Indonesia kan jamak itu kan tinggal diulang kan? Ya enggak? Buku-buku, pensil-pensil, makanan-makanan. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Dia punya bentuk jamak. Jamaknya nanti apakah jamak salim atau jamak taksir. Kalau dia tidak berakal, kemungkinan besarnya adalah jamak taksir. Kalau berakal, mesti dia jamaknya jamak salim. Dan jamak yang berakal ini jamak yang dia itu isim fa'il ya. Jamak yang berakal yang dia itu isim fa'il. Mesti dia akan jadi jamak salim. Atau gampangannya tadi kalau tidak berakal kemungkinan besarnya jamak taksir. Kalau isim itu adalah isim yang isim fa'il atau isim maf'ul, maka kemungkinan besarnya adalah jamak salim. Kemudian kalau yang bertamar butoh kemungkinan besarnya nama perempuan atau bertamar butoh ya. Nama perempuan atau bertamar butoh kemungkinan besarnya jamak muannats salim. Kalau katanya itu muannats kemungkinan besar kayak sayyarah itu jamaknya sayyarat. Kemudian dan seterusnya, nanti ada beberapa ya. Intinya karena kita masih baru nyemplung gitu kan, jadi belum tahu seluk-beluk bahasa Arab nih, belum banyak kosakata sehingga masih wajar. Ya kalau udah nyemplung, udah bahasa ya sekalian gitu kan.
jangan nanggung gitu maksudnya. Pusing sekali. Kalau pusing sekalian terus gitu nggak apa-apa. Pusingnya insya Allah pusing dalam kebaikan, bukan pusing dalam keburukan insya Allah. Ada pertanyaan? Cukup insya Allah. Nah silahkan sambil cari-cari nanti mutolaah ya, mutolaah buka-buka itu penting sekali. Mumpung antum semangat, jadi semangatnya jangan sampai nanggung gitu. Dan insya Allah terarah ya. Artinya mumpung lagi semangat, mutolaah baca, kemudian pahami lagi, murojaah, hafalkan seperti itu. Insya Allah poinnya nanti aku akan mendapatkan manfaatnya yang besar sekali. Karena Anda katakan lagi, yang belajar bahasa Arab itu yang bisa yang belajar, bukan santri, bukan. Dan tentu saja kalau santri ya wajar gitu. Tapi hal yang luar biasa itu kan kalau bukan santri. Dan kita tarik juga gitu. Apakah para ulama itu pada zaman dahulu belajarnya harus nyantri dulu? Tidak selamanya. Artinya mereka di satu sisi bekerja, di satu sisi juga nyantri gitu. Nyantrinya nyantri ya kayak kita kajian gitu aja. Bedanya kan kalau zaman dahulu mungkin para ulama ketika itu ya mereka halapannya banyak. Mungkin kayak sekarang ini kayak di pusat-pusat studi Islam gitu. Kayak misalkan kalau kita kan kalau sekarang nih Riyadul Jannah nih. Pada asar ada kajian apa, pada maghrib ada kajian apa, pada isya ada kajian apa, dan terus gitu setiap hari ada terus. Sehingga antum punya waktu khusus di jam itu untuk belajar gitu. Kalau para ulama kan dulu kayak gitu ya. Dan gak ada shift malam kan. Mungkin orang-orang yang jaga-jaga aja gitu. Kalau zaman dulu Allah alam. Tapi setahu ana seperti itu. Gak ada jadwal shift malam gitu mereka kerja, gak ada. Kalau sekarang ini kan sudah dunia sudah berkembang sehingga mungkin menuntut kita untuk seperti itu, sehingga ada di beberapa momen tuh yang harus kita hadir tapi ternyata tidak bisa gitu kan. Seperti itu. Sehingga Anda sangat berekspektasi sekali bagi antum-antum yang sangat semangat ini untuk bisa belajar. Dan dari pengalaman Anda nyantri, dari pengalaman Anda jadi mahasiswa, kebanyakan yang mereka itu nilainya bagus, mereka yang bukan pesantren basicnya. Katakan ya, karena mereka itu rasa ingin tahunya besar ketimbang anak pondok. Karena apa? Kalau anak pondok, ya ini makanan anak gitu. Ibaratnya antum makanan orang Indonesia dan itu enak, misalkan rendang lah, bagi kita ya biasa aja gitu. Tapi kalau bagi orang luar negeri mungkin rendang itu karena jarang ketemu dan enak banget, ketika makan lahap atau tidak, mungkin lahap banget gitu kan. Gitulah kurang lebih. Jadi karena kita sudah menjadi makanan kita, pelajaran itu seakan-akan ya kebanyakannya gitu, menyepelekan jadinya. Anak pribadi termasuk orang yang menyepelekan itu. Dan teman anak yang lulusan dari sekolah umum, dia belajar bahasa Arab cuma 2-3 bulan, kemudian bener-bener menekuninya kayak udah kayak nggak pernah melihat makanan yang enak gitu. Gimana rasanya? Babat tahu sampai dijilatin bahannya gitu kan, sampai aduh masih kebayang gitu, masih nambah lagi nggak ada dahaganya gitu. Sehingga Anda lihat mereka itu yang nilainya tinggi di atas sana itu mereka yang kebanyakan umum sebelumnya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Bahkan kebanyakan ustadz kita, Ustadz Firanda contohnya kan, apakah beliau mondok? Atau mondoknya umur berapa gitu? Setahu anak beliau tuh belajar agama itu ketika S1 kalau nggak salah, pas kuliah. Dan itu pun setahu anak beliau itu kalau di Jogja itu setahu anak mereka itu ada bukan asrama lah, mungkin kayak kos-kosan, tapi di kos-kosan itu mungkin ada masjid dan di situ mungkin ada pusat studi Islamnya gitu, belajar gitu kan. Setahu anak kayak gitu. Dan beliau termasuk orang yang Allah berikan kelebihan di situ. Bahkan sampai banting setir kan. Akhirnya apa? Tes Madinah ternyata lulus gitu. UGM-nya ditinggalin kalau nggak salah. Ya tidak. Artinya banyak ustaz-ustaz kita, itu salah satu contoh saja yang kelihatan jelas gitu. Bahkan Pak Sugada pun termasuk orang seperti itu, cuma bedanya kalau beliau nggak ke dakwah aja gitu loh. Karena Anda lihat basicnya luar biasa gitu. Ustaz Rehan Baharain, Abdul Tuasikal, banyak sekali.
banyak sekali. Jadi ustadz anak pun ada beberapa, bahkan mudir aneh itu lulusan STM di BTMIA, lulusan STM, tapi apa luar biasa gitu, sekarang sampai doktor, lulusan IPIA, jadi mudir, bahasa Arabnya kental banget. Artinya untuk jadi orang yang bisa bahasa Arab itu gak mesti mondok. Dan yang terjadi sekarang, yang banyak terjadi itu mereka itu bukan orang yang mondok dulunya. Yang mondok itu yang dulunya mondok setahu anak Ustaz Arifin Badri, Ustaz Syafiq kalau nggak salah, Ustaz Syafiq. Udah kayaknya itu aja, jangan ada tahu ya. Atau mungkin Ustaz Bedru Salam mungkin, Allahu a'lam. Karena angkatan awal mondok itu ya Ustaz Arifin Badri itu setahu anak, Ustaz Arifin Badri sama Ustaz Riza Salam, Syafiq, Ustaz Riza Salam. Nah, jadi jangan berkecil hati, semangatnya tetap dijaga dan kalau bisa tetap terarah. Ya, seperti itu ya. Baik. Cukup insyaallah ya. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.